Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi ceritane malam ini ngapain kita ya? Bahas apa ya? Bahas tentang rawatan burung ya, yang jelas mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung tentang burung didis, tentang burung matung, tentang burung kembung melet, tentang burung apa ya, yang buka nggak mau buka paruh, banyak macamnya ya. Jelas kendala-kendala main burung tuh banyak, teman-teman. Problematikanya itu banyak. Terus ada yang bertanya lagi, burungnya suka ngolet. Ngolet itu kenapa? Terus cara ngilangin ngoletnya itu gimana, kan seperti itu ya mungkin ya. Jadi kalau burung ngolet, khususnya cucak hijau sih ya, banyak cucak hijau teman-teman. Burung ngolet itu merenggangkan sayap ketika pas kita baru buka kerodong. Nah itu kenapa? Rata-rata burung yang ngolet ya rawatannya itu mandi jemur, teman-teman. Wis pasti mandi jemur rawatannya. Nggak mungkin rawatan pekerja burungnya suka ngolet, itu nggak mungkin. Kenapa? Ngolet sendiri ya, jadi dia kan kerenggangin badan ya, kalau bisa dibilang sih kerenggangin badan lah ya, kerenggangin badan. Bentar teman-teman, tutup ini dulu. Kerenggangin badan karena kenceng, karena yaitu tadi efek dari penjemuran yang mungkin ekstra, rata-rata seperti itu, penjemuran ekstra. Jadi dia seperti apa ya, ketika dibuka kerodong, digantangkan atau dilombakan, dia itu seperti apa ya, kalau orang bilang tuh ya itu tadilah, merenggangkan badan dulu baru dia bertarung. Solusinya gimana? Solusinya ya mandi, bisa pakai mandi, terus diembunkan pagi bisa, relaksasi lah, intinya tuh butuh relaksasi. Burung-burung yang ngolet terus matung itu intinya tuh butuh relaksasi, yaitu pengembunan, teman-teman. Pengembunan ataupun si jelas membutuhkan udara segar lah, relaksasi kan seperti itu. Makanya teman-teman tuh jangan bingung, semuanya itu ada solusinya. Yang jelas tuh ada solusinya. Nah, jadi intinya tuh seperti itu ya. Dia itu butuh relaksasi, teman-teman. Banyak tuh burung-burung ngolet, matung itu tuh butuh relaksasi. Bedanya ngolet, mulet atau mengolet ya. Kalau orang Jawa bilang sih ngolet, itu biasanya itu masih di posisi dia itu seimbang. Dalam artian seimbang, dia itu masih apa ya, kayak memiliki teritorial, masih santai, masih extra fooding dan rawatan tuh masih seimbang. Tapi beda dengan halnya dengan yang matung. Kalau matung itu seperti dia itu masih uh, memiliki faktor ataupun teritorial, tapi dia waspada. Dalam artian waspada itu seperti apa ya, berpura-pura berani. Intinya itu seperti itu, berpura-pura berani padahal dia itu sedang kekurangan stamina itu, drop, bukan faktornya tapi stamina-nya itu drop, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, solusinya itu gimana? Yaitu tadi relaksasi. Relaksasi itu bisa diembunkan. Kalau pengen cepet ya diembunkan. Boleh dites ya. Diablak di luar dari sore sampai pagi. Yang penting aman ya. Yang penting aman dari gangguan hewan-hewan predator, khususnya tikus, kucing, dan lain-lain. Intinya itu gangguan. Saya jelas seperti itu. Aku pernah beberapa kali nanganin ya burung-burung seperti itu, matung, terus
kayak apa namanya molet, cucak hijau ya, terus murai batu juga sama yang pasang badan, terus dia itu seperti eh kayak nggak ada power, nggak punya stamina, jadi tabrak, malam hari tabrak di luar memang posisinya itu di luar, terus intinya tuh kembalikan ke suasana alam. Dumbar enggak, aku nggak pernah ngatasi burung trouble itu, tak umbar itu jarang. Karena apa? Kalau mengumbar ini, jadi ada dua kemungkinan teman-teman. Jadi memang benar-benar bisa dikatakan untuk kalau saya sendiri melihat umbaran itu menilai ataupun menganggap umbaran untuk burung itu seperti mengenolkan. Yang tadinya over emosi, over birahi itu nol. Jangan bertanya stamina teman-teman. Ya, yang jelas nol. Kenapa? Karena dia terbang sana sini. Biasanya kalau burung yang bertrouble atau bermasalah, dia itu ketika masuk umbaran tuh udah kadang ada yang terbang-terbang, bahkan kadang ya nggak mau bergerak ataupun cuma diem. Ada yang disuruh terbang sana sini. Kalau menurut saya pribadi memang ya kurang kerjaan aja sih kalau sampai di suruh terbang sana terbang sini pakai sapu ataupun apalah ya, disuruh terbang. Kalau yang namanya ngumbar itu ya wis masukin ngumbaran udah masa bodoh, yang penting kamu tak kasih makan, kamu tak kasih air minum, kamu aman dari predator ya wis. Tapi selama dalam umbaran kok ditungguin kucing ya wis dia tambah stres. Jadi semuanya itu ada efek sampingnya teman-teman, nggak cuman sekedar niat hati pengen relaksasi tapi malah mengakibatkan tekanan seperti itu. Jadi banyak sekali, intinya itu gini teman-teman, kalau main burung ya buat teman-teman ya mau dipraktekkan atau enggak itu terserah jenengan ya. Saya hanya sekedar membagikan sedikit pengalaman dan sedikit ya bisa dikatakan analisa dari pengalaman saya pribadi. Ketika kita bermain burung, apa sih poin pokoknya? Pertama, ketika dia belum punya materi, kita main jemur. Kasih yang terbaik ya. Main jemur itu berikan extra fooding yang terbaik itu yang enak-enak. Boleh banyak om. Kalau untuk saya pribadi di garis bawah ya ini bukan burung bahan upluk-upluk teman-teman. Bukan burung bahan upluk-upluk ya. Yang burung bahan upluk-upluk tuh bener-bener nol, bener-bener masih gerabak, nggak ada materi, nggak punya isian dan memang masih gelabakan. Saya nggak menyukai burung-burung seperti itu. Kenapa? Karena prosesnya terlalu lama yang pertama. Yang kedua, ya kalau untuk sekedar apa ya hobi ambil burung-burung yang bahan-bahan tuh nggak kerjaan karena gini, kenapa saya mengatakan seperti itu, sekarang ini banyak banget burung-burung yang prestasi yang trouble yang dijual murah karena pemiliknya mumet. Banyak, ngapain kita ngambil burung bahan ya kan, kalau judulnya teman-teman untuk lari ke gantangan, walaupun nggak digantangin untuk hiasan teras pun alah nggak kerjaan teman-teman, gelabrak nggak jelas, boro-boro memikirkan untuk bunyi kan seperti itu. Ya saya sih bukan menurunkan untuk apa ya kayak mengecap bahwa burung bahan ini kurang gimana ya. Kalau untuk saya pribadi, walaupun saya penghobi ya, saya itu penghobi bukan pemain burung. Menurut saya pribadi itu terlalu lama. Mungkin kalau zaman dulu, kalau mau zaman-zaman awal-awal dunia burung ataupun dunia gantangan, istilahnya yang belum rame, kita ngambil burung bahan. Tapi kalau sekarang udah banyak banget teman-teman. Tinggal kalian, wah yang sertu mana nih, kriterianya seperti ini, cari yang model kayak gini, udah ada materi. Wis enak daripada kalian mumet ngurusi burung bahan seperti itu. Jelas teman-teman. Jadi nggak ada kerjaan banget
Ya bukan nggak ada kerjaan, memang kayaknya yang melihara burung batu nggak punya kerjaan mungkin ya. Mas, bukan nggak punya kerjaan, waktunya itu terlalu free lah. Mungkin bos-bos besar ya, ya. Bahkan bos-bos besar pun kayaknya males melihara burung bahan. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke permasalahan ya. Poin pokoknya itu yang pertama, satu dia itu punya materi. Yang kedua, postur badannya itu yang profesional. Dalam artian profesional itu yang banyak dicari oleh teman-teman nih. Paruh celah, kakinya gepeng untuk muara batu, untuk cucak hijau yang bodinya panjang ya. Itu yang model ini burung-burung yang cepet ya. Burung-burung istilahnya burung-burung fast moving. Dalam artian fast moving cocok banget untuk teman-teman yang memang pemain burung, yang memang memainkan burung, dan kalau ekspektasi apa kalau prestasi bisa dijual seperti itu ya. Jadi cari yang paruh celah, yang mau sudah hijau mau murai batu sama aja, kaki gepeng ya untuk murai batu. Kalau saya cenderung senang kaki gepeng yang jari kakinya hitam ya untuk murai batu. Untuk cucak hijau bodinya panjang, panjang yang jelas ya. Itu bagus. Terus untuk murai batu, carilah burung murai batu yang rambut leher sininya jegrik, agak jegrik, itu bagus. Tapi kalau yang slet, alah, kurang kurang nafsu, kurang nafsu. Kenapa kok kurang nafsu? Biasanya volumenya kurang. Tapi kalau yang bulu ini ya, yang kanan kirinya ini, terus bulu kepala, yang dekat alis itu kayak barongsai, ini bulunya agak nyerodok lah ya. Itu bagus untuk murai batu karena apa, volumenya biasanya kencang, teman-teman, tembus suaranya biasanya seperti itu. Terus badannya cari yang profesional untuk murai batu ya, jangan cari yang ekor kaku, itu prosesnya agak lama ya. Terus warna dadanya yang agak gelap, coklat gelap. Kalau dubur putih boleh, boleh. Kenapa saya sering nggak boleh? Karena saya punya. Terus carilah yang dadanya gelap, itu lebih gampang ataupun lebih sangar, yang jelas mata belau. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu ya. Terus yang utama itu punya isian ataupun materi. Burungmu profesional kayak apa tapi nggak punya materi, itu sama aja bohong. Karena apa? Kita master ini tuh butuh waktu lama, teman-teman. Butuh waktu lama untuk batu, bahkan tahunan. Tahunan pun kadang kalau rawatannya salah, ya wis burungmu istilahnya apa ya? Kalau rawatannya kita salah dalam artian salah itu tuh niat kita memasteri tapi momennya tidak tepat, ya rawatannya tidak tepat, jadi nggak masuk, burungmu malah ngelawan seperti itu. Jadi percuma. Yang ada burungmu malah jadi ngacok, merasa tertekan, terintimidasi, ya kan ngelawan seperti itu. Kenapa saya katakan rawatan nggak tepat? Biasanya jangan digacorin. Burung-burung seperti itu tuh jangan digacorin, dan momennya yang pasti ketika burung lagi dorong bulu. Jangan burungmu mabung kok masterin, ini yang salah kaprah. Mabung, bahasa mabung itu ambrol ya. Terus kalau dorong bulu ya udah selesai, mulai selesai ambrol baru mulai dorong bulu. Itulah momen yang tepat untuk memasteri burung. Mau cucak hijau, mau murai batu, intinya ketika dia dorong bulu. Kenapa pas dorong bulu? Kalau momen mabung biasanya kalau burung vector ya, dia itu cenderung ngelawan. Kalau nggak ngelawan, biasanya extra bondingmu rendah, jangkriknya nggak pernah dikasih vitamin, nggak pernah, jarang kasih kroto. Nah, posisi dia dorong bulu itu wajib diberikan makanan ekstra dan multivitamin yang baik. Salah satunya yaitu B12 ataupun B kompleks ataupun asam amino ya, cari yang oral itu bagus. Cara pemberiannya untuk murai batu dan cucak hijau itu sama, disepetkan di jangkrik. Untuk takarannya pakailah yang terendah itu 0,25 atau 0,35 boleh, seperti itu ya. Itu untuk mengimbangi, keduanya itu untuk mengimbangi seperti itu. Ada satu lagi tapi nanti diberikan ketika burung itu sudah selesai dorong bulu dan ketika selesai mabung, jangan dijemur dulu.
kita mainkan rawatan pekerja dulu. Nanti kalau rawatan pekerja udah nggak jalan, barulah kita mainkan rawatan mandi jemur. Kesalahan yang sering terjadi untuk teman-teman itu kebanyakan selesai mabung itu dijemur. Kita melewatkan momen rawatan pekerja dulu. Seperti itu. Padahal lebih enak tuh rawatan pekerja kalau saya. Tinggal nerusin, nggak usah lah nggak mau nyingsetin bulu derek bengek. Karena apa? Karena posisi dia mabung itu kan dia main kerodong, jarang mandi, ya kan. Selesai mabung dorong bulu, dia mulai kena mandi tapi tidak jadi jemur. Jadi kita tinggal nerusin aja rawatannya, tinggal di up jangkriknya. Tapi kalau mbok kena jemur itu kan alih rawatan teman-teman, yang tadinya nggak dijemur mulai dijemur. Itu butuh waktu, butuh penyesuaian lagi. Itu yang menurut saya salah ya untuk pemain. Kenapa kok salah? Karena itu memperlama waktu. Alhamdulillah. Memperpanjang waktu rawatan. Tapi kalau mau langsung saja ke rawatan pekerja itu lebih bagus, memangkas waktu. Ya, yang jelas tuh itu. Jadi tinggal nerusin, tinggal nambahin mandi. Prosesnya nggak lama. Kenapa burung selesai mabung ataupun pas lagi dorong bulu itu wajib diberikan kroto ulat Hongkong? Karena untuk ulat Hongkong sendiri itu hanya untuk menjaga kestabilan suhu badan burung. Biasanya burung nggak kena sinar matahari, cuaca lembab ataupun penempatan lembab ataupun dingin, diberikan ulat Hongkong ketika sore hari. Seperti itu. Setelah mandi itu berikan. Lah burung saya nggak ada ulat Hongkong om. Nah ini yang bermasalah teman-teman. Karena pemain burung khususnya burung lomba itu dominan pasti menggunakan ulat Hongkong. Mungkin ada yang pakai jangkrik tok ya, tapi jarang banget. Jarang banget. Dan kalau main jangkrik tok itu pas dorong bulu ataupun selesai mabung, mulai selesai mabung lah ya, itu wajib kroto agar menjaga apa stamina burung, terus kecerdasannya dalam menangkap maseran seperti itu. Kalau saya terus terang untuk hijau ya itu paling mudah itu rawatan pekerja. Cuman kalau kalian pengen menantang ya rawatan mandi jemur. Begitu juga murai batu, rawatan yang menantang, sesuatu yang apa ya, yang diinginkan kita ataupun sesuatu yang akan kita suguhkan kepada juri ataupun penonton ya. Kalau mau puas memang rawatan mandi jemur. Di samping burung itu hiper neken ya, start dulu, nggak burung nunggu. Paham kan burung nunggu? Burung nunggu itu ketika digantang itu harus nunggu temennya bongkar isian baru dia mau bongkar isian. Tapi kalau rawatan mandi jemur rata-rata itu start duluan. Tapi burung saya belum mau start duluan om. Lah rawatanmu belum continue. Intine kuwi rawatan continue teman-teman. Paham? Rawatan continue itu pemberian jangkrik biasa jam sekian ya berikan jam sekian terus. Ya, mandinya jam sekian ya jam sekian terus. Awal penjemuran di jam sekian terus. Terutama yang kalian sering lewat itu pemberian extra fooding. Jangan dianggap remeh teman-teman. Kalau om rawatanku udah continue jangkrikmu kadang Senin Kemis itu kadang jam 4, kadang jam 5, kadang jam 8, kadang jam 10 pagi. Itu nggak continue seperti itu. Jadi kalian mau punya burung bagus kayak apa, kalau disiplinnya itu nggak ada, itu nggak akan stabil. Ya, nggak akan stabil. Kalau akan juara itu ya insya Allah pasti juara. Tapi entah kapan, kalau nggak burungmu malah brodol atau bodol teman-teman. Remuk jum bahasanya. Seperti itu. Semua itu tergantung rawatan teman-teman. Kalau untuk intinya tuh ya itu tadi. Sekarang tuh banyak yang teman-teman dari kreator lain mungkin ya mengupas lagi ada yang copy paste memberikan sajian yang lebih beda itu banyak ya kan. Jadi kalian tuh sebenarnya teman-teman pemula ini cuma diputer-puter aja.
Paham kan? Diputer-puter, mau tak puter-puterin. Tak sesatkan dulu. Woi, mau ke Jakarta. Wah, sampai kalau dari Jawa mau ke Jakarta lewat Kalimantan dulu, Om. Seperti itu. Tapi ya mau aja. Oh, simpel-simpel kok. Main jemur, jangkrik turun. Ya. Main non jemur, jangkrik naik. Kan harus dikasih tahu beberapa kali bola bali. Intinya itu. Nah, nanti yang didapatkan itu apa? Powernya bagus. Ya. Untuk ngimbanginya panasnya itu dari ulat Hongkong. Kok nggak pakai kroto? Nggak pakai kroto. Kroto itu sebenarnya nggak harus teman-teman, nggak harus. Mau murai mau jak hijau itu nggak harus kroto. Yang wajib itu ya jangkrik, yang kedua itu ulat Hongkong, yang ketiga itu kroto. Karena kroto ini kalau pemberian over dia itu efek sampingnya itu bermasalahnya panjang. Sama dengan ulat Hongkong, ketika kita memberikan over ya juga efek sampingnya juga lumayan panjang. Tapi kalau untuk jangkrik aman-aman aja. Lah nanti kegemuan belum enggak Om. Alah, kalau sampean masih mikirin kegemuan ya, kalau jangkrik full kok kegemuan mikirnya, tak balik nanya, mau main burung apa enggak? Seperti itu loh. Kalau masih ada rasa takut, itu nggak usah main burung teman-teman. Karena pemain burung ini mentalnya baja-baja. Kenapa tak bilang baja-baja? Burungmu ya nggak kerja di lapangan, wis. Apalagi temenmu banyak, wis. Siap-siap digojlok sana, gojlok sini teman-teman. Mentalmu tuh harus kuat. Jangan sampai hobimu itu malah menyiksa batin. Niat hati ngilangin stres main hobi, malah stres gara-gara hobi. Seperti itu. Jelas ya teman-teman, poinnya itu genah, gamblang. Untuk teman-teman yang prestasi, selamat atas prestasinya ya. Selamat atas prestasinya. Intinya wis nggak usah gawe ruwet-ruwet. Coba kalian bandingkan. Teman-teman yang mungkin udah lama gabung di Vlogger Project ataupun suka nonton Vlogger Project. Rawatanku tuh mudah apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, cepat mana rawatanku yang tak share ini dengan rawatan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan aku pernah berdusta dalam artian menjerumuskan kalian. Kan seperti itu. Kalau ada kata-kata wah burungku rusak gara-gara nonton konten ini, coba dicek, dibuktikan. Kalau garansi rusak, sini Om, kapan aku kalau pulang anterin burungnya ke rumah, tak benerin dengan sesuai rawatan yang sama ya. Tapi nanti kalau burungmu jalan lapangan ya atau prestasi ya, ikhlaskan. Gimana? Kalau aku tuh serba fleksibel teman-teman. Aku niat apa ya? Ya membantu teman-teman lah, sing istilahnya orang baru, orang awam seperti itu, dengan sukarela membagikan pengalaman. Pengalaman ini janjiannya mahal harganya teman-teman. Kenapa mahal harganya? Harus melewati beberapa waktu, ya, beberapa puluh hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Ini tak sajikan secara fresh dengan hanya beberapa menit. Tak buka semua. Teman-teman. Seperti itu loh. Mau model apa lagi, murai batu ini udah mulai tak singgung ya kan. Untuk susah hijau kayaknya udah, teman-teman ini kayaknya udah hatam lah untuk susah hijau lah. Aku kemarin juga dapat titipan burung. Ya memang aku penasaran dengan pengalamanku sendiri. Burung ini nggak pernah jalan. Nah, sesekalinya mau di rumah udah enak-enak, di lapangan nggak mau jalan. Apa permasalahannya? Yaitu tadi, jangan sekali-kali kalian membawa burung yang lagi dorong bulu.
ke arena lomba. Di rumah udah gacor, udah doa-doa, udah enak, bongkaran isian, di lapangan pasti mbletre, gak bakalan kerja teman. Kerja pun paling kuak-kuik ya gitu. Dan efek sampingnya apa? Drop mentalnya. Mental ini drop, mental tarungnya. Kenapa? Digembleng kanan kiri, ketemu burung-burung yang bagus-bagus ditembaki sana sini. Seperti itu. Jadi itu tadi ya teman-teman, sedikit cerita dan pengalaman yang bisa saya bagikan. Dan untuk teman-teman semua yang belum gabung ke komunitas, silahkan yang minat bergabung, jangan lupa. Terus apalagi ya kalau kalian bingung-bingung ataupun ada kebingungan dengan menonton konten saya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekali lagi gratis teman-teman. Kalau kalian beruntung nanti langsung tak buatkan konten khusus untuk temanku yang sedang kebingungan. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.